Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelas IPA 1 dan IPA 2, semoga kalian baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Senang sekali bisa berjumpa lagi di PJJ PPKN kali ini. Ibu tidak memberikan tugas Google Form seperti yang mungkin sebelum-sebelumnya. Namun kali ini Ibu akan sedikit mereview materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Mengapa Ibu mereview materi ini? Karena minggu depan kalian akan menghadapi ujian akhir semester dan tentunya kita harus flashback dulu nih. Apa-apa aja yang kita pelajari waktu pandemi ini belum ada. Artinya waktu kalian waktu itu presentasi, mungkin ada beberapa dari kalian yang lupa dan akan Ibu bahas sedikit demi sedikit di sini. Oke, langsung aja. Dari judul materinya pasti kalian tahu kalau ini materi tentang hubungan internasional. Ketika mendengar kata hubungan, pasti ada sesuatu yang terkoneksi, terhubung satu sama lain. Di mana hubungan internasional merupakan hubungan yang mengatur perilaku setiap negara untuk berintegrasi dengan negara lain dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Jadi hubungan internasional ini memang mengatur antara satu negara dengan negara lain yang saling berintegrasi. Apa sih integrasi? Integrasi adalah pembauran. Pembauran menyatukan. Bidangnya apa yang di hubungan internasional ini? Bukan hanya bidang politik, bukan hanya bidang ekonomi, tapi yang termasuk ke dalam hubungan internasional adalah bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ini bisa dijalin satu sama lain di hubungan internasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Dr. Andes Muhammad Hatta pernah meyakinkan atau berpidato bahwa politik luar negeri Indonesia berprinsip politik bebas aktif. Apa arti bebas aktif tersebut? Bebas artinya kita tidak memihak. Kita tahu bahwa waktu itu terbagi dalam dua kubu, blok barat dan blok timur, antara Amerika dan Uni Soviet, namun kita memutuskan tidak memihak antara dua kubu tersebut. Jadi kita netral. Sedangkan aktif, kita tentunya aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional, misalkan ada membantu pasukan di negara-negara konflik dengan menurunkan pasukan Garuda. Berikut ini merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia sebagai penerapan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia termasuk dalam anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Indonesia memperakasai penyelenggaraan KAA atau Konferensi Asia Afrika, di mana salah satu gedung KAA ini ada di Bandung ya. Yang ketiga, aktif sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, jadi tidak memihak antara blok barat maupun blok timur. Selanjutnya, mengirimkan pasukan Garuda yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara-negara yang sedang terselenggara konflik. Menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, di mana ada 5 negara yang memperakasainya dan salah satunya adalah Indonesia. Lalu ikut dalam pesta olahraga internasional, ada SEA Games, ada ASEAN Games, aktif dalam organisasi internasional dan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Kenapa harus menyelenggarakan hubungan diplomatik? Karena yang namanya hubungan diplomatik itu penting ya. Kalau misalkan ada duta atau konsuler yang berkunjung ke negara lain untuk menjelaskan atau menjadi penghubung atau koneksi bagi negara warga kita yang berada di dalam negara tersebut, jadi tidak ada miscommunication dan bisa membantu segala prosesnya. Next, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional yang pertama adalah PBB. Jadi Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1960. Selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama adalah organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada tanggal 28 September 1950 dan Indonesia ini
memiliki keterikatan sejarah nih sama PBB. Kenapa? Karena tahun berdirinya PBB ini sama dengan tahun Indonesia ini diproklamasikan, yaitu tahun 1945. Dan sejak saat itu PBB ini membantu Indonesia mengenai hubungan internasionalnya. Salah satunya waktu Indonesia mengalami agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2, PBB membantu dengan Australia untuk menyelenggarakan Komisi 3 negara dalam menghasilkan perundingan Rome-Ryan dan perundingan Renville. Peran PBB terhadap Indonesia seperti itu yang membantu agresi militer Belanda. Selanjutnya Indonesia di PBB ini juga pemerintah RI pernah mengutus Lambertus Nicodemus Polar sebagai wakil tetap RI yang pertama di PBB, dan Duta Besar Polar ini bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat konflik Belanda yang pada saat agresi tadi yang 1947. Next, kita akan membahas Indonesia di ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Indonesia ini sering banget menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Kita tahu kalau KTT ASEAN yang pertama itu diselenggarakan di Bali pada tahun 1976. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia di dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, di mana persatuan antar negara-negara di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat aktif dalam organisasi di ASEAN ini. Salah satu negara yang memperkasai berdirinya ASEAN juga, karena yang namanya satu ras satu rumpun pasti udah kayak kakak adik gitu ya. Jadi yang sama negara ASEAN ini lebih dekat, peranannya juga sangat banyak dan tidak pernah surut, bahkan kantor sekretaris jenderalnya juga ada di Jakarta. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN juga menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Salah satunya yang pertama itu aja terjadi di Bali yang menghasilkan dua perjanjian, ada ASEAN Bali Concord 1 dan perjanjian kerjasama lainnya yang menyepakati poin-poin penting dalam penyelenggaraan kerjasama di ASEAN tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau yang disebut dengan GNB. Jadi gerakan non-blok ini kalau lihat dari struktur katanya, berarti dia tidak memihak antara blok barat maupun blok timur. Jadi masih negara yang berkembang yang memperjuangkan nih cita-citanya. Jadi negara-negara berkembang yang ingin satu sama lain mendukung agar cita-cita dalam negara tersebut tercapai. Cerminan GNB pada Indonesia ini terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi jelas bahwa di sini Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Selain itu, di mana pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar dari GNB atau Gerakan Non-Blok. Sedangkan peran Indonesia itu sendiri terjadi pada 1992 sampai 1995. Jadi selama 3 tahun ini dipimpin Indonesia, bisa disebut GNB ini berhasil memainkan peranan penting nih dalam percaturan politik global pada Jakarta Message. Dan sekian dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya juga itu udah kita bahas di kelas. Ini hanya mereview sedikit agar kalian tidak lupa. Untuk selanjutnya, Ibu akan membuat sebuah video, yaitu dengan mengikutsertakan kalian di frame video tersebut dengan cara kalian bersuah foto dengan salah satu atau beberapa tugas juga boleh yang sudah kalian kerjakan pada PJJ PPKN ya. Pada PJJ PPKN misalkan kalian bersuah foto dengan mind mapping kalian yang indah-indah itu yang kemarin sangat bagus sekali. Lalu kalian kirimkan ke email Ibu atau WhatsApp, tapi di fotonya itu udah ada nama dan kelas kalian.
nanti akan Ibu lampirkan sebagai hasil dari PJJ kelas 11 IPA 1 dan 2, dan itu nanti akan dilampirkan juga di kepala sekolah. Jadi itu merupakan karya akhir kita. Dan untuk ujian akhir semester nanti, tenang saja, Ibu akan memberikan kisi-kisi, tapi tidak sekarang. Jadi kisi-kisinya nanti Ibu berikan sekitar H-2 atau H-3 yang akan Ibu infokan ke PJ kelas 11, nanti akan Ibu infokan melalui WhatsApp. Oke. Sekian dari Ibu, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.